musiknya, mesra juga informasinya. 102,8 Radio Mesra itu namanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 18 Juli bertepatan dengan 22 Muharram 1447 Hijriah. Saya hadir kembali di ruang dengar Insan Mesra, menemani Insan Mesra di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Yang mana radio di sini? Telepon. Oh ya. Untuk siaran kami, Insan Mesra juga boleh dengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga sudah live di Facebook Mesra Radio Parepare. Selamat pagi semuanya dan selamat mengikuti acara kita Dai Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA yang saat ini hadir di depan saya untuk menemani kita semuanya di acara Dialog Agama Islam. Dan saya sampaikan juga untuk materinya kita, yaitu sujud, duduk di antara dua sujud, iftirosi, tasahud akhir, part ke-7, dan kesunahan-kesunahan dalam sholat. Nah, itu materinya yang akan kita bahas hari ini. Insan Mesra boleh juga bergabung di layanan kita 0853 9535 0907. Dan Insan Mesra, siapa tahu ada yang ingin bertanya di luar materi juga kita juga bisa terima ya. Baik, saya mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi sepertinya suaranya sedikit berat. Iya, mungkin agak serak. Iya. Ustadz, tadi juga sudah saya sampaikan ke Insan Mesra bahwa materi kita hari ini yaitu apa ya tadi? Lanjutan dari bab terdahulu, yaitu sujud atau duduk di antara dua sujud, tasahud akhir part ke-7, dan kesunahan-kesunahan dalam sholat. Iya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan, kita sanggahkan kepada sang pribadi yang mulia, pemilik akhlakul azimah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Insan Mesra dimanapun berada, kita berjumpa kembali di acara Dai Dialog Agama Islam. Itu bertepatan sekarang tanggal 18 bulan Juli 2025. Sudah masuk tahun barunya Islam, masih di bulan Muharram 1447 Hijriah. Dan kebetulan pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang mana dulu itu pembahasannya kalau tidak salah kesunahan sholat. Nah, sunnah sholat yang dulu kami ingat karena kami tidak putar di YouTube-nya yang rekamannya. Yang kami ingat itu terakhir kalau tidak salah kunut. Nah, kalau tidak kunut berarti setelahnya itu sujud. Duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas isu, dan sebelum kita membahas, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita kirim Al-Fatihah sebagai doa untuk orang-orang yang kita kenal, yang kita ketahui, keluarga kita, siapapun yang masih hidup, yang sudah meninggal, terutama ke guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, guru-guru kita yang ada dalam negeri maupun luar negeri, terkhusus pendakwah pertama di Sulsel ya, Andre Guruta Ambodal, Andre Guruta Pabaja, dan semua guru-guru yang ada di Sulawesi Selatan. Terus ala hadiniyah wa ala niyatin kuliah solih syai'ulillahil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu fis sujudi. Jadi kesunahan-kesunahan di dalam sujud. Di antaranya wad'u rukbataihi tsumma yadaihi, meletakkan dua lutut kemudian kedua tangannya. Jadi dua lutut dulu nyampe ke tanah, ke lantai, kemudian dua tangan. Tsumma jabhatihi wa anfihi ma'an. Kemudian baru setelah itu keningnya atau jidatnya, keningnya dan hidungnya bersamaan, langsung nempel ke
tempat sujud. Wa an takuna yadahu mansyurataini la maqbudataini, dan jari jemarinya itu ini apa namanya, ketika sujud iya. Ini Dirapatkan Ustaz. dirapatkan. Wa an takuna asobima wa an takuna yadahu mansyurataini la maqbudataini. Kalau tangannya ketika sujud terbuka, tidak seperti ini, tidak ditempelkan. Berarti terbuka kayak ini. Iya. Terbuka karena kepala kan mau di tengah-tengah. Wa an takuna asabi'uhuma madmumatan la mufarraqatan, dan jari-jarinya itu dirapatkan, tidak kayak gini, tidak terbuka, rapatkan ke arah kiblat. Wa an takuna muttajatan ilal kiblat, dan lurus apa namanya, tawajuh, diarahkan, fokus diarahkan ke arah kiblat, badannya ininya, jari jemarinya arah kiblat. Wa yujab ya rajulu baina mirfaqaihi wa janbayhi wa baina batnihi wa fikhidaihi. Itu terbuka antara kedua tangan ini, yang siku ini kedua tangannya, dan paha yang ketika sujud tidak ditempelkan, terbuka. Kalau kita sujud ya terbuka, tidak tangan sama paha tidak nempel kayak anjing itu loh, kan anjing nempelkan gitu. Kan tidak ketika anjing nyantai, duduk nyantai itu seperti itu, tidak. Habis sujud itu kita terbuka, kedua tangan terbuka, tidak nempel ke kedua paha. Wa yarfa'a sa'idahi anil ardi wa aksuhu. Itu agak dinaikkan, berarti tidak tangan tidak nempel ke bumi, tidak nempel ke tanah. Kayak anjing kan duduknya anjing kayak gini, tidak. Agak diangkat. Waksu al-mar'atu. Kemudian berbeda kebalikannya kalau perempuan. Fal mar'u tadumu baina marfaqaihi wa janbiha wa baina batniha wa fakhidhaiha wa la tarfa'u sa'idaiha 'anil ardi wa kullu dzalika li'annaha asturulaha. Kalau perempuan berbeda. Kalau perempuan tetap agak dirapatkan. Kalau laki kan agak terbuka gini sujudnya pun. Perempuan agak ditekankan ke dada dan agak tertutup, ditempelkan aja ke paha. Supaya apa? Karena dengan cara itu mana tadi wa kullu dzalika li'annahu asturulaha. Karena dengan cara itu bisa menutup auratnya. Itu agak tempelkan, agak ditutup itu. Ustadz, biasa saya lihat juga itu tangan sejajar dengan kepala waktu sujud gitu. Ya, tangan jari ini kita. Enggak waktu sujud itu Ustadz. Ya, sejajar dengan tidak nempel ke kepala ya, cuma sejajar. Sejajar dengan ini kuping. Sama ketika halnya ketika takbir Allah itu ujung jemari sejajar dengan telinga atas. Jempol sejajar dengan daun telinga bawah. Gitu. Ketika sujud pun seperti ini. Dahnya. Kemudian yang selanjutnya, wa yufariqu baina rijlaihi biqadri shibrin. Dan kedua tangannya ketika sujud, kedua kakinya ketika sujud Bapak Ibu tidak rapat. Dibuka seukuran sejengkal. Kakinya Ustaz. Ya, sejengkal, seukuran sejengkal. Kakinya. Wa kadzalika baina rukbatayhi. Begitu juga ininya apa namanya? Kedua lututnya tidak nempel ketika sujud. Kayak segini aja cukup, sejengkal. Bagi qadri shibrin sejengkal cukup. Ini kalau kita posisinya pakai sarung tapi ada celananya. Tapi kalau sarung tidak ada celananya lebih bagus. Nanti kaki belakangnya itu dirapatkan karena takut supaya tertutup auratnya. Kan kalau pakai celana, pakai sarung tapi pakai celana, bagusnya terbuka seukuran sejengkal kakinya. Tapi kalau tidak pakai celana takut terbuka auratnya, tutup aja. Tidak apa-apa. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu pun sama ya, dengkul, kedua dengkul sama kedua tangan, kedua dengkul sama kedua kakinya itu tidak rapat seukuran satu jengkal. Wa ya'dhu ayadai hadwa mankibai. Diletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua kupingnya ketika sujud. Sama seperti ketika takbir. Wa nasabu rijlaihi wa tawjihu asabihi lil kiblat. Dan Indonesianya apa ya? Menegakkan kedua kaki jari jemarinya dan diarahkan ke kiblat jari jemarinya. Berarti jangan cuma nempel seperti ini, tidak sah. Apalagi menggantung, tempelkan ke bumi tapi ditekuk juga. Jari jemari kakinya itu
diarahkan ke kiblat, ditekuk, bukan nempel aja kayak gini, tidak sah, apalagi digantung. Nah, kecuali bagi orang yang mungkin ada penyakit, tidak bisa dilekukan kayak gini, tidak bisa dilekukan, ya udah sebisa dia. Nah, itu saja. Arah kiblat. Wal i'timadu ala batnihima wa yakshifa yadahi warjlaihi, dan membuka kedua tangan dan kedua kakinya. Berarti tidak rapat ketika sujud. Membuka ininya, kedua tangannya. Wasatrukul li rukbataihi, dan menutup kedua lututnya. Wa yasjuda ala jami'i jabhatihi wa batini asabi'i yadaihi wa rijlaihi, dan bersujud kepada seluruh jidatnya tempelkan, wa batini asabi'i yadaihi wa rijlaihi. Ininya pun ke dalaman telapak tangan, kaki juga ditempelkan ke bumi. Jidat ataupun dahi ditempelkan ke bumi. Pak Ustaz, bagaimana itu? Saya pernah melihat ada yang cadar, bagaimana sholat? Boleh Bapak Ibu. Bagi yang memang sudah pakai cadar, silahkan pakai cadar. Tahu ketika masjidnya ada tempat khusus perempuan, lebih baik dibuka cadarnya. Iya. Kalau memang tempatnya tertutup masjidnya, tapi kalau masjid terbuka, ya silakan cadar pakai. Tapi yang penting ada jidat nempel walaupun sedikit, dah sah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wafat subasorihi, dan membuka matanya. Maksud tidak merem ketika sujud Bapak Ibu. Dan merem makruh. Buka matanya. Kemudian dalam satu riwayat ada yang mengatakan lihat hidungnya. Ditahan dulu Ustaz, ya, ada yang pakai teleponnya. Ya, halo. 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 Oh, ditutup. Diulang lagi ya. Iya. Yang mau menelpon silahkan diulang lagi. Fatsu basorihi, matanya terbuka Bapak Ibu ketika sujud. Mata terbuka. Maksudnya tidak merem. Kalau merem makruh sholat. Ya. Yang tu wakila. Yang dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan Bu Hesti. Iya, ini mau bertanya sama Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang sujud kelihatan tangannya? Sujud kelihatan tangannya. Iya. Maksudnya perempuan. Iya, perempuan. Iya. Terus? Apakah sah sholatnya Pak Ustaz? Iya. Yang kedua, seorang cacat tidak bisa memakai pakaian ihram. Apakah sah sholatnya Pak Ustaz? Maksudnya? Oh, di tanah suci. Pakaian ihram. Iya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana ketika sujud tangannya terbuka? Ini kelihatan. Kayaknya perempuan maksudnya. Nah, kalau laki-laki kan tidak ada apa-apa. Perempuan, auratnya perempuan ketika sholat, kullu badanin auratun illa wajhiha wa kaffaiha. Nah, itu yang boleh terbuka adalah ketika sholat, wajah dan kedua telapak tangannya. Berarti ininya tertutup tangannya. Tapi kalau terbuka tidak sengaja, segera inkisyaful aurat. Ketika terbukanya aurat, maka segera ditutup lagi. Kan bisa dengan tangan dia, bisa dengan apa, digeserkan kah tangannya apa, ataupun tangannya ke dalam sehingga tertutup, maka lanjut sah sholatnya. Sama seperti orang juga ketika ada orang yang sholat, kemudian dia pakai sarung, tidak pakai celana. Kemudian zaman dulu kan belum ada AC, kipas juga jarang, masjidnya terbuka, wah angin kencang, tersingkap sarungnya, maka segera dipakai tangannya ditutup kembali, maka sah sholat. Tapi kalau dibiarkan malah batal. Itu juga tadi seperti tadi, kalau memang tidak sengaja terbuka, tidak sengaja kita geserkan tangan ataupun masukkan ke sini, nanti kan menjulur sendiri. Jadi sah lagi seperti itu. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya, kalau ada orang yang Indonesianya itu kekurangannya atau
apa ya, mungkin sakit atau yang bagaimana tidak bisa pakai pakaian ihram, maka pakai isyaratnya, maksudnya di ini sebisa dia. Oh, saya bisa pakai ihram cuma di sininya, udah di sininya mungkin pakai apa, berarti karena ada uzurnya dia. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya. Tidak mengapa. Ya, silakan dilanjut kembali Ustaz. Kemudian wa tasbihi, dan membaca tasbihnya sujud, subhana rabbiyal a'la. Wa ya'tiya bidzikril muthur, bidzikril ma'thuri wa ayajtahida fi du'ai. Dan ketika sujud membaca tasbih sujud, dan kalau mau zikir dengan zikir yang sudah tertera di dalam hadis, yang sudah dianjurkan, yang sudah diperintahkan, dan sungguh-sungguh di dalam doa ini ketika sujud. Zikir ma'thur, zikir yang sudah tertera di dalam hadis yaitu tentang sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian kalau mau ditambah doanya, Allahumma laka sajadtu, artinya ya Allah, hanya untuk Engkau kami bersujud, wa bika amantu, dan saya beriman kepada Engkau, wa laka aslamtu, dan saya berserah diri kepada Engkau. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa surbihi wa liqwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bisa juga, ataupun doa-doa lain, silahkan Bapak Ibu. Ketika sholat, mau berdiri, mau ruku, mau itidal, mau sujud, mau duduk, pokoknya dalam sholat silahkan boleh ditambah doa-doa lain, yang penting pakai bahasa Arab kalau mau diucapkan. Tapi kalau saya mau pakai bahasa daerah masing-masing Ustaz, di dalam hati, mau sambil sujud subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, terus dalam hati kita mau pakai bahasa Indonesia, ya Allah berkahkan hidup kami, ya Allah lancarkan kami, ya Allah kami yang ada hajat, ya Allah kami mau ini, mau itu, doa dalam hati. Nah, tapi kalau mau diutarakan, mau diucapkan, pakai bahasa Arab. Ya. Kemudian yusannu fi julusi baina sajdataini, kesunahan di dalam duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Itu apa? Al-iftirashu, duduk iftirosh. Al-iftirashu yusannu fi sit jalasat. Yaitu iftirosh itu disunahkan dalam 6 keadaan. Duduk iftirosh ada 6. Yang pertama, al-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud, pakai iftirosh. Tasyahud awal juga iftirosh. At-tasyahudul akhir idza kana ba'dahu sujud sawi, dan tasyahud akhir kalau memang ada bakal sujud sahwi. Kan duduk tahiyat akhir sebetulnya bukan seperti iftirosh, tapi karena ada kelupaan ketika sholat kan, sehingga yang menuntut untuk ditambal diganti dengan sujud sahwi, maka dia duduk iftirosh, padahal tahiyat awal duduk iftirosh, tapi nanti sujud sahwi, setelah sujud sahwi 2 kali baru duduk tahiyat akhir. Kemudian yang keempat, jalasatul istirahat, duduk istirahat. Itu Bapak Ibu sunnah ketika sholat sunnah maupun wajib, duduk istirahat itu bangkit daripada rakaat pertama ataupun rakaat ketiga. Kalau sholat yang 2 rakaat berarti bangkit daripada rakaat pertama mau lanjut rakaat kedua. Nah itu jangan langsung berdiri setelah sujud, bukan langsung berdiri, tapi duduk dulu. Allah sambil duduk kayak duduk istirahat, itu sunnah. Allahu Akbar gitu. Itu iftirosh, pakainya duduknya iftirosh. Kemudian liman aziza anil qiyami, dan bagi orang yang kalau berdiri tidak mampu, tidak bisa berdiri, maka sunnahnya duduk iftirosh pakainya. Kemudian yang selanjutnya tasyahudu al-masbuk ma'imamihi, dan tasyahudnya orang yang masbuk bersama imam tahiyat akhir. Kita kan karena masbuk kan kita sebetulnya bukan tahiyat akhir. Ya. Karena imam, maka kita tetap duduknya iftirosh. Duduk tahiyat awal. Apa iftirosh itu dijelaskan, wa huwa yaitu ayaj'ala ka'ba rijlihil yusra farshan lahu. Kemudian menjadikan kaki kirinya untuk diselonjorkan ke utara, diselonjorkan ke kaki kanan. Kemudian wayasiba rijlahul yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Jadi ini kaki kiri, anggap saja ini tangan ini kaki kiri, gigi ini kan pokoknya dibaringkan ke tanah,
diselonjorkan. Ini kaki kanan. Nah, kaki kanan yang ininya berdiri, jari jemari berdiri, gitu, seperti itu. Ini kan kaki ke sini, menutup ini, Ustaz ya. Menutup. Nah, ini kaki kiri selonjor, ini kaki kanan, ini ke sini, kaki kanan seperti ini, menegakkan. Kemudian wa yuwajjiha asabi ahlil kiblat, dan ketika duduk duduk di antara Bapak Ibu, duduk tahiyat awal ya ini. Tahiyat awal berarti iftirosh. Maksudnya kaki kiri itu dijadikan sandaran pantat. Maaf. Ini kaki kiri kita duduk pantatnya di sini, kaki kanan tegak. Ini duduk iftirosh ya. Tadi yang saya jelaskan malah duduk tahiyat akhir. Tadi salah, maaf. Itu duduk iftirosh itu kaki kirinya jadi sandaran untuk pantat kiri. Ya. Kaki kanan ditegakkan. Ini kaki kiri, anggap pantatnya duduk di kaki kiri di tanah. Ini kaki kanan seperti ini. Kemudian wa yuwajjihu asabi al-qiblat, tegakkan kiblat. Wa wad'u yadayhi ala fakhidaihi qariban min rukbatayhi, dan meletakkan kedua tangannya di dekat lutut, agak dekat dengan lutut, sejajar atau agak dekat. Wa nashru asabi'ihima, dan diinikan, pokoknya ditegakkan ke arah kiblat. Wa dammuha, dan di kayak gini kan, tidak terbentang. Wa tawjihu asabi'ihima al-qiblat, dan jari jemarinya fokuskan, arahkan ke arah kiblat. Wa yatabi du'ai al-ma'thuri fihi, dan kemudian membaca doa yang tertera di dalam hadis-hadis. Di antaranya adzikru al-ma'thur fihi Rabb, yaitu di antaranya doanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian yusannu fit tasyahudil akhiri, yang selanjutnya kesunahan di tasyahud akhir. Nah, ini Bapak Ibu, tasyahud akhir ya. At-tawaruku, duduk tawaruk. Nah, tadi kan duduk iftirosh, duduk di antara dua sujud, itu duduknya kaki kirinya dibaringkan, kemudian kita duduk di kaki kiri, pantatnya. Nah, pantat kiri duduk di kiri, kaki kiri, kaki kanannya ditegakkan. Tapi kalau duduk tawaruk, duduk tasyahud akhir, Bapak Ibu, nama lainnya duduk tawaruk. Apa itu duduk tawaruk? Huwa ayyajlisa ala wirqaul aisar wa yukhriju rijlahu yusra min jihatil yumna wa yansabu rijlahu yumna wa yuwajjihu asabiha lil qiblati wa mahalliha fi kulli jalsati yu'aqibuha salam wa yusannu tawarruku fi tasyahud akhir idza kana alaihi sujud sahwi. Nah, duduk tawaruk itu Bapak Ibu menjadikan kaki kirinya diselonjorkan ke arah kanan, kemudian menegakkan kaki kanannya. Ini kaki kiri diselonjorkan ke kanan, kaki kanannya ditegakkan. Ini duduk tahiyat akhir. Kemudian fokus ke arah kiblat, kayak jari jemarinya. Nah, itu duduk tahiyat akhir. Kemudian tempatnya kapan sih seperti itu? Pikuli jelasatinya akibuha salam. Di setiap duduk yang memang ada salamnya. Contohnya gini, tidak harus berarti kalau sholat subuh kan cuma satu kali tahiyat, berarti duduknya duduk seperti duduk tahiyat biasa. Bukan. Di setiap duduk yang memang mau salam itu duduknya pakai tawaruk, duduk tahiyat akhir. Walaupun sholat 2 rakaat. Nah, itu. Maka duduk tahiyat akhir. Termasuk sholat sunatnya, Ustaz ya? Iya, termasuk sholat sunat. Itu. Kemudian yang selanjutnya, fala yusannu at-tawarruku fi tasyahhud akhir idza kana alaihi sujud sahwi. Dan tidak disunahkan, kalau tidak disunahkan duduk tahiyat akhir ataupun duduk tawarruk kalau memang mau sujud sahwi. Berarti walaupun mau salam ini, tapi karena tadi ada kelupaan, yaitu ada kelupaan yang mana kan kalau ada yang lupa di dalam sholat dituntut untuk sujud sahwi. Walaupun mau salam ini duduknya, tapi karena mau sujud sahwi berarti tetap duduknya iftirosh, bukan duduk tahiyat akhir. Kalau sudah sujud sahwi 2 kali baru duduk tahiyat akhir. Setelah itu baru salam. Seperti itu.
Yang selanjutnya, mari. Yusanu kita syud akhir atau baru. Wa wad'u yadil yusra wa sa'idi ala fakhidil aisar mabsutatan madmumatan. Nah, kemudian tangan ini kan tangan kiri kayak gini kan, lurus, taruh di paha kiri. Selonjor, ininya tegak. Birasiha tarfa rukbatihi wa wad'ul yadi yumna wa sa'idiha ala fakhidil ayman tarfa rukbatil yumna maqbudatan. Dan kalau tangan kanannya kayak gini, menggam lah tangan kanannya seperti ini. Iya. Kalau menggam silakan. Ilal muhallilah wad'ul ibhami asfalal muhallilati au bijanibiha raf'ul muhallilah inda quli illallah. Dan tangan kanan ini menggam seperti ini, siap-siap ketika ucapan illallah telunjukkan. Bila tahrikin lah dengan tanpa menggerak-gerakkan. Nah, pokoknya ke arah kiblat hatta salam sampai salam. Nanti kalau mau salam baru sebelum salam baru lakukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nadhuru ilal muhallati ba'da rafi ila salam. Dan ketika asyhadu alla ilaha illallah itu pandangan kita langsung tertuju ke telunjuk. Tadinya ke arah sujud, tapi asyhadu alla ilaha illallah telunjuk, lihat telunjuk terus. Wal itsyanu bi akmali tasyahudi fayazidu khamsa kalimat. Dan kesempurnaan tasyahud itu dengan ada 5, yaitu al mubarakat, sholawat, thayyibat. Nah, itu harus ada itu. Wala muta'rifis salamaini wal itsyanu bi akmali sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini baca tahiyatnya itu ada untuk keluarganya, at-tahiyatul barakatus sholawatu thayyibatu lillah assalamualaikum dan seterusnya. Ya, Ustadz, bagaimana dengan biasa juga saya lihat itu tangannya seolah-olah megang lutut kalau misalkan dia duduk tahiyat ini. Iya, ya sebetulnya memang tidak apa-apa sih, cuma sunahnya itu sejajar dengan lutut. Tangan kanan agak siap-siap seperti ini, tangan kiri sejajar dengan lutut. Memang pernah kadang melihat juga kayak menggenggam seperti itu, kayak menggenggam ke bawah. Sunahnya itu sejajar dengan lutut. Seperti itu. Wa yusannu ad-du'a'u ba'da tasyahudi wa qabla salam. Dan sunnah doa setelah tasyahud selesai, berarti fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam sunnah tambahan doanya. Dan tidak terlalu panjang seperti bacaan tasyahudnya. Nah, kemudian wala yutawiluhu ziyadatan ala qadri tasyahudi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak terlalu melebihi panjang daripada tasyahudnya. Wafdaluhu, dan lebih utamanya yaitu kalau terlalu panjang maka makruh doanya, yaitu wafdaluhu, dan doanya yaitu apa afdalnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mati min syarri fitnatil masih dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha anta. Wa du'a'u alladzi 'allamahu nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam sayyidina Abu Bakar was-Siddiq. Bahwa adapun doa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doanya Bapak Ibu, bahwa sebelum salam kita baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnatil dajjal. Intinya itu artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, semoga dijauhkan dari siksaan jahanam, diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan daripada neraka jahanam, diselamatkan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian dihindarkan, dan daripada fitnahnya yang dahsyat itu fitnahnya dajjal dan sejenisnya dan seterusnya. Itu doanya Bapak Ibu. Dari Salman Masyarakat berada, sebelum salam disunahkan kita untuk berdoa. Doanya itu tertera tadi, ataupun kita bisa dilihat buku doa-doa, buku-buku sholat, ataupun sekarang zamannya ada dilihat di Google, ataupun lihat di kitab aslinya, ada semuanya. Tinggal kita amalkan sebelum salam. Itu Nabi selalu doa seperti itu. Sebelum salam tambahan doa. Ustadz, biasa ada pertanyaan begini. Biasanya kan kalau hari Jumat subuh itu sujud tilawah. Iya. Nah, biasanya
surahnya yang dibaca itu kan as-sajadah ya. Iya. As-sajadah. Kalau misalkan rakaat pertama itu rakaat kedua bukan kelanjutan dari surat as-sajadah Iya. yang dibaca Ustaz. Iya. Dia malah ambil surah-surah lain. Iya. Bagaimana itu Ustaz? Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan memang sunnahnya itu di subuh Jumat Bapak Ibu. Di subuh Jumat sunnahnya itu adalah di subuh Jumat membaca rakaat pertama baca as-sajadah. Rakaat kedua baca surat Al-Insan, itu sunnahnya di setiap subuh. Jadi di beberapa masjid di sini yang tidak membaca surat Al-Insan di rakaat kedua itu biasanya as-sajadah dibagi dua. Lalu bagaimana kalau kita baca surat ketika di rakaat kedua bukan sambungannya, boleh tidak? Boleh. Bahkan sekarang ini andaikan kita baca wadduha walaili idza saja ma wadaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula, selesai. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru rakaat kedua baca wattini waz-zaitun, kan bukan sambungannya. Iya. Boleh tidak? Boleh. Sah. Afdalnya bagaimana? Kalau afdalnya ya sesuai sambungannya. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak membatalkan, sah. Dan sunnahnya itu rakaat pertama ketika sujud tilawah, ketika subuh Jumat, rakaat pertama as-sajadah, rakaat kedua Al-Insan. Tapi kalau tidak bisa karena disingkannya ataupun maksudnya mungkin kepanjangan, itu di beberapa masjid di sini ada yang memang rakaat pertama sajadah, rakaat kedua Al-Insan seperti Masjid Ar-Rafiq, Masjid Al-Ikhlas, masjid yang lain dan yang lainnya. Tapi kalau tidak mungkin karena kepanjangan biasanya dibagi dua. Dibagi dua. Seperti itu. Tapi ketika sujud tilawah Bapak Ibu perlu perhatikan, kasih tahu imamnya ataupun siapanya. Kadang jamaahnya itu dia mau ketika ruku, Allah Akbar dikiranya ruku padahal sujud. Itu kalau liqadir hawai ketika condongnya memang mau ruku, dia sujud malah batal karena niatnya mau ruku, dia sujud. Makanya kasih tahu sebelum sholat Pak imamnya, Bu Pak jangan lupa nanti sujud tilawah. Jadi sudah mewanti-wanti, maksud sudah niatnya untuk sujud tilawah. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana? Ketika condong malah mau ruku, maka jangan dilanjutkan sujud. Tegak dulu baru bangun dulu Ustaz. Baru sujud. Karena tadi niatnya untuk ruku dia. Betul. Kalau niatnya untuk ruku lalu sujud malah batal. Maka diinikan dulu. Saya tidak niatnya untuk ruku, kembali lagi dulu baru sujud. Iya. Perhatiannya. Kemudian yang selanjutnya, terus bagaimana Ustaz kalau yang tidak bisa sujud tidak ayat as-sajadah? Tidak apa-apa Bapak Ibu, bukan berarti kalau gitu berarti sholat hari Jumat di subuh Jumat itu harus pakai itu, bukan. Sunnahnya itu kalaupun mau pakai qul huwallahu ahad dua rakaat pakai qul huwallahu ahad silakan sah. Ataupun baca ya bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Allahu akbar. Nanti rakaat kedua itu lagi boleh. Cuma sunahnya aja itu, sunahnya bagus. Jangan sampai nanti ketika enggak ada yang lain Pak imam yang biasa saja mungkin berhalangan ataupun tidak mungkin atau pergi keluar kota tidak bisa, malah jadi bubar ataupun enggak usah sholat, enggak sah karena ada yang beranggap seperti itu, tidak sah. Bukan tidak sah. Iya, saya juga pernah mendapatkan begini Ustaz, kasusnya malam Jumat itu dia kan sebenarnya niatnya tadi ini mau baca surat as-sajadah, terus dia lupa Ustaz, baca sebentar terus lupa. Kemudian dia baca lagi surah ayat kursi. Baca ayat kursi sampai selesai. Setelah itu Ustaz diulang lagi ke as-sajadah. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Tadinya diingetin lupa, diingetin belum ingat. Jadi langsung ke ayat kursi. Setelah ayat kursi ingat lagi. Ya, boleh kan? Boleh. Kita baca berapa surat pun boleh, walaupun bukan sambungannya. Cuma sunnahnya sunnahnya satu surat full lebih afdal daripada potongan-potongan ayat. Andai kan gitu seperti tadi ayat kursi. Setelah ayat kursi saya mau baca potongan ayat yang lain lagi. Boleh semuanya. Maka ketika lupa Bapak Ibu kasih tahu anak yang jadi imam ataupun siapa saja, mungkin karena ada yang mungkin siapa tahu karena belum pesantren ataupun belum tahu ilmunya. Jadi jangan sampai ketika ini lupa. Kalau sudah lupa Bapak Ibu, kalau lupanya diingetin lupa terus belum baca-baca, jedanya lama membatalkan. Lebih baik apa? Kalau memang tidak ingat-ingat, ganti surat lain aja yang ingat. Wattini wa zaitun, lupa di situ. Gua turisin makmum, tapi
imam nggak konek-konek, nggak bisa. Udah ganti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna. Ganti surat lain yang tahu. Karena kalau diamnya lama akan membatalkan sholat. Atau kalau tidak langsung sujud saja. Atau kalau tidak langsung. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balil. Amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadna. Enggak ingat-ingat. Wah. Ganti surat aja lah yang hafal ataupun langsung Allahu Akbar selamat gitu. Walaupun kita baca ayat saja mungkin mendadak, ya udah ganti aja surat kalau memang tidak ingat-ingat ataupun langsung sujud sah. Ya. Jangan beranggapan Bapak Ibu ya nanti batal maksudnya tidak sah karena ini subuh Jumat nih. Kalau tidak baca ayat saja sama insan tidak sah, bukan tidak sah. Sunnah. Jadi kalau nggak ada imam, nggak ada yang bisa sajadah, maju saja siapa aja di situ, mau baca apapun boleh dan sah. Seperti itu. Iya. Masih ada waktu ini, Ustaz? Kurang lebih 4 menit lagi. 4 menit lagi. Iya. Nah, kalau 4 menit lagi, atau ada telepon? Coba terima dulu telepon yang masuk, Ustaz. Halo. Halo Ibu Handayani. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dengan pertanyaannya. Saya mau tanyakan Pak Ustaz, karena saya biasa sembahyang pada waktu zuhur, bukan subuh hari. Ya, sholat zuhur. Zuhur atau asar. Iya. Ya kan orang di sini kalau baca takbir, yang tadi mau rukun, takbir mau rukun itu bersuara. Jadi saya biasa bayangkan, oh dia tidak baca tamuku. Apakah itu sunat juga? Apakah itu kalau cuma alhamdulillah dibaca Pak Ustaz? Iya. Itu tidak sah. Pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Handayani. Apa ya tadi? Pertanyaannya begini Ustaz. Biasanya kan kalau sholat dia ibu ini sholat asar atau sholat duhur di sana di masjid, biasanya itu cuma singkat, cuma baca alhamdulillah saja. Barangkali begitu pemikirannya Ustaz ya. Terus tidak baca lagi surah lainnya. Iya. Apakah ini sah atau bagaimana? Jadi Bapak Ibu mau sholat apapun itu, sunnah, wajib, mau sholat isya, maghrib, subuh, apapun itu sholatnya, yang wajibnya baca Al-Fatihah. Adapun baca surat sunnah. Itu. Kalau dibaca berarti lebih afdal, bagus, sunnah. Itu tambahan pahalanya. Kalau tidak pun tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena yang wajibnya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Jadi itu jawabannya Pak Ustadz. Untuk Ibu Handayani, kalau misalkan tidak baca pengupunya Ibu, tidak apa-apa Ji, tetap sah sholatnya, yang penting Al-Fatihahnya full. Iya. Itu jawabannya. Ustadz, waktunya sudah habis. Iya. Iya. Bagaimana ini, masih ada barangkali closingnya? Dilanjutkan Insya Allah Jumat depan. Iya. Insya Allah Jumat berikut kalau tidak ada halangan, tentunya kita hadir lagi untuk masih materi yang sama tapi berkelanjutan. Terima kasih Insan Mesra atas perhatiannya di acara ini. Semoga saja apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan hari ini akan kita aplikasikan di setiap kita menjalankan ibadah sholat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesranya musik-musiknya, mesra juga informasinya. 102,8 Radio Mesra itu namanya.